Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu sehat? Masih semangat nggak belajar? Sebelum kita mulai belajar, kita mengucap baca Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang siapa tahu? Hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Siapa kenal di sini Abu Bakar As-Siddiq itu siapanya Rasulullah? Sahabat. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sahabat Rasulullah yang paling dekat dengan Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat yang pertama kali menggantikan kepemimpinan Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah. Dia termasuk kepada Khulafaur Rasyidin yang pertama. Abu Bakar ini lahir setelah 2 tahun setelah tahun Hijrah, yaitu 2 tahun setelah lahirnya Nabi. Abu Bakar ini termasuk sahabat Nabi, yaitu Sabiqul Awalu, yaitu orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi Abu Bakar ini adalah sahabat yang paling dekat. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Namanya dikenal bukan hanya karena dekat dengan Rasulullah, tapi karena dia mempunyai akhlak yang sangat mulia. Beliau sebelum masuk Islam, dia tidak pernah menyembah berhala, dia tidak pernah meminum khamar. Dia terkenal sebagai orang yang akhlaknya yang paling mulia, yaitu orangnya jujur, dermawan, dan berani dan sangat mencintai Aku bukain. menyampaikan maka orang pertama kali masuk Islam itu sampai mendekat siapa yang menyembah maka beliau akan mati, dan barang siapa yang menyembah Allah dia tidak akan pernah mati. Karena jadi Abu Bakar berkata seperti siapa yang menyembah Allah, barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad maka beliau akan mati, dan barang siapa yang menyembah Allah, Allah tidak akan pernah mati. Dan setelah itu setelah wafatnya Abu Bakar, maka bangsa Arab itu mulai kebingungan entah siapa yang akan melanjutkan pemimpin setelah Rasulullah. Dan ketika itu kaum Muhajirin terjadi keributan karena beliau ingin daripada kaum Muhajirin yang melanjutkan pemimpin setelah Rasulullah. Dan ketika itu diangkatlah oleh para sahabat Abu Bakar yang menjadikan pemimpin setelah wafatnya Rasulullah. Abu Bakar adalah sahabat yang pernah menggantikan Nabi Muhammad menjadi imam ketika Nabi Muhammad sakit. Abu Bakar adalah pemimpin. Beliau memimpin sebagaimana Nabi Muhammad memimpin. Beliau memimpin dengan penuh dengan keadilan, tidak pernah membedakan kaum antara kaum. Beliau sangat memimpin dengan adil. Ketika wafatnya Rasulullah, pada Abu Bakar memimpin, suatu hari sejak masa muda, Abu Bakar adalah orang yang sangat dipercaya oleh kaumnya karena beliau tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah meminum khamar. Beliau adalah pemuda yang sangat rajin berdagang. Dia berdagang dan dia adalah seseorang yang berhasil di dan ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Abu Bakar juga memperluas wilayah seperti ini sampai ke Palestina, ke Yerusalem. Wilayahnya diperluas. Dan ketika Abu Bakar pertama kali dia mempercayai tentang perjalanan Nabi akan menjadi khalifah, terjadilah Kerawidah. Kerawidah itu ialah Abu Bakar memerangi semua masyarakat di situ yang tidak mau membayar zakat, memerangi masyarakat yang tidak mau menyembah Allah, yang murtad, maka Abu Bakar akan memerangi mereka. Jadi ketika Khalifah Abu Bakar terjadilah pengumpulan
Al-Quran, karena ketika perang banyak 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 daripada kaum yang menghafal Quran telah gugur di medan perang. Akhirnya Abu Bakar menjadikan pembukuan Al-Quran. Setelah itu, jadi ketika pada masa Abu Bakar As-Siddiq, beliau memberi luas wilayah seperti ke Damaskus, ke Palestina, dan Yerusalem. Jadi ketika pertama kali terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, yang membenarkan cerita Isra Mi'raj itu cuma Abu Bakar, yang lain semua bilang Nabi itu nggak mungkin terjadi seperti itu, nggak mungkin terjadi. Akhirnya yang pertama kali membenarkan peristiwa itu yaitu Abu Bakar. Abu Bakar menjabat sejak menjadi khalifah yaitu selama 3 tahun 2 bulan. Setelah itu beliau berwasiat, beliau ingin ketika nanti beliau wafat, beliau ingin dimajikan oleh istrinya dan dimakamkan di kamarnya Rasulullah. Dan juga beliau juga berwasiat ketika nanti dia sudah wafat, maka pemimpin dia akan diganti dengan Umar bin Khattab. Dan tahu nggak kenapa Abu Bakar ini diberi gelar As-Siddiq? Karena nggak tahu ya. Karena Abu Bakar ini orang yang pertama kali yang membenarkan dakwah Rasulullah, maka diberi gelar As-Siddiq. Nah, cukup sekian materi kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.